Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama berdiskusi mengkaji terkait ekopedagogi. Telaah filosofis korelasi manusia dengan alam. Bagaimana kita memikirkan tentang manusia yang berkaitan dengan alam dan hubungan alam yang memberikan timbal balik pada manusia. Sebelum kita masuk pada kajian lebih mendalam, kita kaji secara etimologi bahwa ekopedagogi itu berasal dari dua istilah. Istilah yang pertama adalah ekologi, yang diartikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua, ada istilah pedagogi, yang diartikan sebagai ilmu pendidikan. Dua istilah tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh yang disebut dengan frase. Dua kalimat menjadi satu. Dua kata menjadi satu makna, itu menjadi frase. Dalam frase inilah yang perlu menjadi kajian-kajian secara utuh dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya dari awal-awal juga kita pernah berbicara bahwa antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya tidak bisa kita parsialkan. Maka dari itu dalam konsep ini, dua kajian keilmuan kita gabung menjadi satu. Dan apa yang akan terjadi? Ekopedagogi ini diartikan sebagai gerakan akademi untuk menyadarkan para peserta didik atau manusia-manusia agar mereka menjadi individu yang memiliki pemahaman, kesadaran, keterampilan hidup yang selaras dengan kepentingan pelestarian alam lingkungan hidupnya. Ekopedagogi ini diterapkan dalam dunia pendidikan tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menyadarkan peserta didik kita agar mereka mampu menyinkronkan pengetahuan perasaan dengan alamnya. Pengetahuan dan perasaan yang dimiliki akan diimplementasikan dalam perilaku mereka menghadapi alam yang ada dalam lingkungan hidup mereka. Ekopedagogi ini pun merupakan sebuah pendekatan untuk membangun kesadaran ekologi agar manusia-manusia sadar bahwa dirinya memiliki hubungan yang amat sangat erat dengan lingkungan, bahwa dirinya amat sangat membutuhkan lingkungan untuk hidup mereka. Ini kesadaran berdasarkan refleksi kritis atas kondisi kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk apa? Ya tentunya untuk menjadikan masa depan hidup yang lebih baik. Segala sesuatu yang dirasakan oleh diri, entah hubungan diri dengan lingkungan, dilakukan evaluasi, perbaikan, agar jauh lebih baik untuk kehidupan di masa depan kelak. Ya, tentunya berhubungan dengan alam kehidupan. Jika hari ini alam kita rusak, maka jangan berharap masa depan kelak alam akan memuji kita. Kuncinya apa? Ketika kita berharap lingkungan memberikan pujian pada kita sebagai manusia, maka pujilah lingkungan terlebih dahulu oleh kita. Jika kita sebagai manusia yang sadar tidak mau memuji alam sekitar kita, tidak menyayangi lingkungan hidup kita, maka suatu saat nanti jangan pernah berharap alam akan memuji, bahkan menyayangi kita. Itu adalah konsep sederhana dari pengertian tadi. Karena tujuan ekopedagogi ini yang pertama tadi
membentuk sikap dan kepedulian manusia dengan berbagai fenomena dalam konteks lapangan yang banyak merugikan lingkungan hidup kita. Bagaimana kita mampu menyikapi terhadap kerusakan-kerusakan atau fenomena-fenomena alam yang tentunya dirasakan oleh kita. Alam merugikan kita. Ya tentunya kita berpikir terbalik. Bukan alam yang merugikan kita, tapi kita berperilaku merusak alam dan pada akhirnya perilaku kita merugikan diri kita sendiri. Kita evaluasi dan tujuan kita menerapkan ekopedagogi ini dalam pendidikan adalah untuk itu. Bagaimana kita bisa mengkritisi diri kita sendiri dari sisi sikap kita pada lingkungan. Yang kedua, membentuk pemahaman untuk selalu mereposisi hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Membentuk konsep diri yang bagus serta membangun etika dan moral lingkungan hidup. Bagaimana kita membangun diri kita sebagai manusia yang layak, yang mampu memanfaatkan lingkungan selayaknya manusia. Karena manusia yang layak, yang pertama cirinya adalah memiliki pengetahuan yang bermoral. Yang kedua, perasaan yang bermoral. Yang ketiga adalah tindakan yang bermoral. Maka dari segi pengetahuan yang bermoral atas lingkungan, perasaan yang bermoral untuk lingkungan, maka tindakan yang bermoral untuk lingkungan pun akan mereka lakukan. Dan tentunya konsep diri itulah yang perlu kita bangun dalam menyikapi lingkungan alam sekitar, dalam memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Seefektif mungkin, seefisien mungkin. Karena pada dasarnya lingkungan itu ada untuk dimanfaatkan oleh makhluknya. Oleh makhluk ciptaan Tuhan tentunya. Dimanfaatkan seperti apa? Dimanfaatkan selayaknya, tidak seenaknya. Membuat pertimbangan-pertimbangan jika ini digunakan akan mengalami kerusakan, maka timbal balik untuk manusia atas kerusakan itu seperti apa? Karena manusia selayaknya mereka akan mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi manfaat dan segala sesuatu yang menjadi madarat untuk hidup mereka. Bukan hanya untuk hidup dirinya sendiri, tapi untuk khalayak umat manusia di masa depan nanti. Nah, disinilah salah satu tujuan ekopedagogi itu diterapkan dalam pendidikan. Nah, yang ketiga, berpartisipasi secara lebih aktif dalam kehidupan masyarakat secara lebih dini sehingga secara terus-menerus terbangun pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan hidup dan membantu menjadi aktivis lingkungan hidup. Nah, dari apa yang dilakukan dari segi sikap, pemahaman, pemaknaan, maka akan secara natural dalam diri kita menjadi cinta, memaknai sebagai aktivis lingkungan hidup. Aku sayang, aku cinta pada lingkungan dengan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan. Dan nanti akan ada sedikit pemaknaan contoh mungkin dari sisi ekopedagogi berbasis budayaan ya, atau ekopedagogi berbasis kearifan lokal. Nah, seperti apa nanti akan kita kaji tentunya. Dari 3 konteks tujuan ekopedagogi tadi, kita dapat menyimpulkan bersama bahwa tujuan ekopedagogi diterapkan dalam pendidikan adalah membangun kesadaran kolektif untuk berperan aktif dalam menjaga dan merawat planet bumi ini. Bahkan lebih luasnya adalah alam semesta ini. Karena alam merupakan ruang pemberi dan pemakna kehidupan.
Dan bukan hanya sebagai lingkungan hidup saja. Nah, kita maknai bersama. Tadi kita garis bawahi bahwa alam ini adalah pemberi dan pemakna kehidupan. Bukan hanya sebagai lingkungan hidup saja. Nah, kita maknai hal itu. Bahwa alam diciptakan oleh Tuhan bukan hanya dijadikan tempat hidup saja. Tapi lebih mendalam lagi, alam diciptakan berdampingan dengan manusia untuk dijadikan sebagai sumber pemaknaan dalam kehidupannya. Ada dua hal, ada kehidupan, ada penghidupan. Karena hidup tanpa adanya kehidupan tidak akan pernah kita bisa maknai. Kita hanya berjalan linier hidup saja. Tapi dengan kita maknai dalam kehidupan, bahwa itu adalah alam itu pemberi untuk kita. Seolah-olah seperti itu. Tapi tanpa kita sadari juga bahwa kesadaran kolektif tadi dengan adanya pemberian dari alam untuk manusia sesungguhnya didasari dari apa? Pemberian manusia pada alam terlebih dahulu. Ketika kita cinta pada alam, maka alam pun akan cinta pada kita. Contoh kasarnya kita menanam singkong. Kita biarkan saja, tanpa kita siram, tanpa kita semai rumput-rumput dan lain sebagainya. Setelah 6 bulan atau 1 tahun misalnya, kita niat untuk memanen singkong itu. Dan tiba-tiba singkong pas diambil, wah kenapa singkongnya kecil? Ya kalau singkong itu bisa berbicara pada kita, emang pujian apa yang telah engkau berikan kepadaku wahai manusia? Berbeda dengan singkong yang kita tancapkan, setiap hari, setiap waktu kita sayangi, kita sirami, kita pupuk, kita semai rumput-rumput yang mengganggunya. Setelah 6 bulan 1 tahun, singkong, hari ini engkau akan aku ambil. Maka singkong akan mengatakan, aku ikhlas engkau ambil, silakan manfaatkan hasil dari jerih payahku dalam berproses untuk hidup dan menghidupi engkau wahai manusia. Diambillah singkong itu, apa yang terjadi? Luar biasa, hasil singkongnya itu mulia sekali. Besar sekali pujiannya. Dari siapa? Dari singkong untuk manusia. Dan begitu pun dengan hal-hal yang lainnya. Tidak ada satu fenomena pun yang kita lakukan dan balasannya itu tidak sesuai dengan diri kita. Tidak ada satu fenomena pun. Setiap apa yang kita tuaikan, maka itulah yang akan kita rasakan, yang akan kita panen. Maka jangan pernah berharap kita tidak melakukan apa-apa, maka kita berharap kebaikan dari yang lain. Berikutnya, tadi akan kita kaji sedikit tentang kearifan lokal sebagai fundamen pendidikan lingkungan hidup. Berarti etopedagogik berbasis kearifan lokal. Kita ambil beberapa contoh di daerah-daerah yang mempertahankan tradisi. Seperti di daerah Kampung Naga misalnya, atau daerah Baduy dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan leuweung larangan. Ada yang disebut dengan leuweung tutupan. Dan ada juga yang disebut dengan istilah leuweung baladahan. Maksudnya apa? Yang pertama, leuweung larangan diartikan sebagai hutan pelindung bencana. Jika ada hutan larangan, berarti hutan tersebut melindungi bencana alam yang akan menimpa kampung tersebut. Jika hutan tersebut kita rusak, maka secara otomatis masyarakat yang ada di kampung halaman itu pun
akan berpindah tempat. Karena mereka tidak berani untuk hidup di sana. Kenapa? Karena hutannya sudah tidak ada. Hutan larangannya sudah tidak ada. Hutan larangan berarti hutan pelindung bencana. Nah, kemudian ada leuweung tutupan. Apa itu leuweung tutupan? Hutan cadangan. Di mana sumber daya alam yang tersedia sudah habis, leuweung tutupan inilah yang menjadi cadangan. Sambil menunggu reboisasi dapat dipanen kembali. Ingat, itu pemaknaan ilmiah. Yang terakhir ada leuweung baladahan. Leuweung baladahan merupakan hutan yang dapat digunakan untuk kebutuhan fisik maupun industri. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Ketika kita bandingkan antara leuweung larangan, leuweung tutupan, dan leuweung baladahan, mana presentasi yang lebih besar? Jika hari ini kita menggunakan tisu, satu dunia menggunakan tisu, berapa hektar, berapa kubik pohon yang kita tebang, yang kita gunakan hanya untuk digunakan sebagai lap makanan saja atau lap tangan saja. Perlu ada kesadaran pada diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya minimal reboisasi. Kita menggunakan tisu, ya kita tanam pohon. Jangan hanya menggunakan saja tapi pohon tidak pernah kita tanam sama sekali. Kembali lagi, ketika kita menggunakan tisu setiap hari, kemudian kita tidak menanam pohon sama sekali, apakah itu yang disebut dengan adil? Alam dipaksa untuk memuji manusia, tapi manusia tidak pernah memuji alam sama sekali. Apakah itu yang dinyatakan sebagai manusia yang layak? Mungkin itu hanya layak dinyatakan sebagai manusia pada umumnya. Karena manusia yang layak, mereka selayaknya berpikir bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tapi juga berpikir tentang kebaikan alam semesta ini, umat manusia, dan masa depan hidup semesta alam ini. Kemudian ketika bertanya-tanya, strategi apa yang harus kita lakukan dalam pendidikan untuk menerapkan ekopedagogi ini? Yang pertama, melakukan konservasi, merawat, menjaga, atau membatasi pemakaian sumber daya alam. Pertanyaannya, bisa atau tidak? Kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Nah, yang kedua, menggunakan kembali atau melakukan daur ulang dari sumber daya alam yang telah digunakan. Pertanyaannya, mau atau tidak? Kita jawab oleh diri kita masing-masing juga. Dan yang ketiga, menggunakan sumber daya alam alternatif seperti tenaga matahari, tenaga angin, tenaga gelombang, tenaga air, dibandingkan dengan kita harus menggunakan tenaga alam atau sumber daya alam. Yang sumber daya alam tadi tidak pernah kita lakukan pembaharuan kembali, atau dengan kata ilmiahnya, tidak pernah kita lakukan reboisasi. Ketika nomor 1 kita malas melakukan, nomor 2 tadi melakukan daur ulang juga malas melakukan, ya mau tidak mau kita gunakan sumber daya alam yang tidak perlu kita lakukan daur ulang, yang tidak akan pernah habis. Apa itu? Tadi tenaga matahari.
kemudian tenaga angin, kemudian tenaga gelombang, tenaga air. Itulah yang harus kita lakukan. Yang jadi pertanyaannya adalah berani atau tidak. Jika yang dua tadi antara melakukan konservasi itu merawat, menjaga, kemudian nomor duanya menggunakan kembali atau mendaur ulang, pertanyaan itu mau atau tidak. Kalau menggunakan sumber daya alam yang tidak perlu kita perbaharui, pertanyaan berbeda, berani atau tidak. Kita membuat segala sesuatu dengan sumber daya yang seperti itu. Jika diri kita belum merasakan berani untuk itu, maka jangan pernah berani-berani kita untuk seenaknya menggunakan alam semesta ini. Apalagi lingkungan alam yang memang membutuhkan waktu yang amat sangat panjang untuk kembali pada kenormalan alam seperti layaknya alam yang kita hidupi saat ini. Hari ini kita bersyukur oksigen tidak perlu beli, air masih tersedia, alam masih bersahabat. Meskipun sebagian kecil telah banyak terjadi kemurkaan alam untuk manusia. Dari itulah mungkin kita perlu memaknai segala sesuatu yang terjadi. Tidak semata-mata kita berpikir tentang kerugian diri kita atas apa yang telah terjadi oleh bencana alam. Tapi mulailah dari hari ini kita bersama-sama berbondong-bondong berpikir tentang apa yang harus kita lakukan untuk alam semesta ini, sehingga alam semesta ini mencintai dan memuji kita sebagai manusia. Dan kuncinya adalah marilah bersama kita puji alam semesta ini. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk alam semesta ini. Untuk apa? Untuk kelayakan anak cucu kita nanti hidup di masa depan kelak. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dari materi yang sederhana ini dapat kita maknai, dapat kita pahami, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.